Hai, jumpa lagi dengan saya Rudi Pausitam di Pausitam Official, channel YouTube yang akan membahas berbagai hal dari sudut pandang kartu tarot. Episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang asmara, ya. Ternyata ada juga yang kirim email dan itu membahas di luar asmara. Cukup menarik pula. Terima kasih kepada sahabat Paus yang sudah mengirimkan email kepada saya di phrudi6065@gmail.com. Ya, karena hari ini saya akan membahas tentang karir dan bisnis yang akan kalian jalani. Ya, akan ada dua sesi. Yang pertama tentang bisnis, kemudian karir. Ya, kalau karir ini adalah email-email kalian yang masuk, kemudian saya ambil beberapa pertanyaan yang sama dan kita akan bahas di sini. Oke. Saya akan paling-paling gunakan, bukan paling-paling bambu ya. Saya akan gunakan dua kartu saja, biasa. Saya masih suka Gilded dan juga Wisdom karena paling ringan ya. Kalau saya sudah gunakan ini, Hidden Wall dan juga kemudian RWS, ini cukup berat. Ya. Baik, kita akan membahas lagi. Kita akan shuffle. Saya akan pilih beberapa kartu, maksudnya saya akan gunakan kartu apa ya? Gilded dulu, Gilded atau ini dulu, Wisdom, apa aja deh. Ya udah, Wisdom. Wait, kenapa harus di-shake dulu? Kita kan mau membacakan email dulu dari sahabat Paus. Ya udah, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Sudah mulai? Sudah? Hah? Ya, oke. Oke. Terima kasih ya email yang sudah masuk. Kali ini saya memilih satu email yang cukup menarik sekali. Dan kita akan membahas soal bisnis. Ya. Ini email dari Benny. Benny di Bandung. Jadi saya bacakan saja emailnya. Hai Om Paus, Om. Om. Saya Benny, usia 27 tahun, single, bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Saya ingin bercerita sekaligus meminta saran dari Om Paus jika dilihat dari sudut pandang kartu tarot tentang bisnis yang akan saya jalani ke depannya. Nah, saya hendak menjalin bisnis yang pertama kali bersama teman yang saya kenal saat perjalanan ke luar negeri beberapa waktu yang lalu. Rencananya sih bisnis cemilan atau kuliner bersama teman saya tersebut. Karena ini bisnis saya yang pertama kali, maka saya pun sudah siap dengan segala resikonya termasuk merugi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah bisnis ini cocok buat saya? Kemudian, apakah bisnis ini akan lancar bersama teman saya tersebut? Karena kondisinya, saya menaruh hati ke rekan atau teman bisnis saya tersebut, sementara dia sudah punya pasangan. Hahaha. Mampus nggak sih? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya akan konsen ke bisnis saya atau lebih ke perasaan saya? Karena saya yakin akan beda rasa ketika dekat dengan dia. Pertanyaan terakhir, apakah akan terjadi kehilafan di antara kita? Oke, terima kasih Om Paus, saya tunggu jawabannya. Buset dah. Ini sih bisnis berbalut asmara ya. Baik, buat Benny di Bandung, saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Ya, sementara saya shuffle ini, kartu saya pilih buat kamu. Oke, dua ini saya simpan. Dan jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, 4 kartu, 4 pertanyaan. Saya akan bahas semuanya. Ya, jadi tadi saya sudah shuffle, sudah shake semuanya itu kartu. Dan saya dapat 4 kartu Wisdom Oracle,
kemudian juga 4 kartu tarot gilded, ya. Dan pertanyaan pertama itu, apakah bisnis ini cocok buat saya? Ya, dari Benny tadi kita bahas pertanyaan Benny. Aduh, kurang terang nggak ya? Terang, cukup nggak sih? Coba. Keterangan. Oke, cukup ya? Oke. Saya ulangi lagi. Benny, tadi pertanyaan pertamanya adalah, apakah bisnis ini cocok buat saya? Benny, saya mendapatkan 2 kartu. Co-create, kemudian The Moon. Ini artinya bahwa bisnis apapun yang kamu rencanakan saat ini, ya, harusnya itu bisa berjalan dengan lancar. Karena memang energi kamu saat ini sedang on the top. Rencana kamu ini didukung oleh alam semesta. Jadi sebaiknya kamu segera memulai bisnis ini. Ini kamu harus segera, ya. Kemudian The Moon-nya juga bercerita, kenapa kamu selalu terbebani untuk memulai? Ya karena ragu ya di sini. Saya lihat ragu. Makanya di sini ada kartu co-create untuk menguatkan bahwa nggak usah ragu, udah jalanin saja, ya. Karena ini memang jalan kamu untuk menuju sukses. Kalaupun nanti ada kegagalan, itu adalah proses dari kesuksesan. Jadi sekarang saatnya untuk memulai. Dan jangan dengarkan bisikan-bisikan negatif atau bisikan-bisikan tetangga atau orang-orang lain tentang bisnis kamu saat ini atau yang sedang direncanakan. Oke? Ini dia pertanyaan pertama. Sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang apakah bisnis ini akan lancar bersama teman saya tersebut? Ya, saya mendapatkan 2 kartu juga. Regeneration, kemudian Page of Wands. Regeneration berarti teman perjalanan berubah menjadi teman bisnis. Dan juga ada berubah lagi menjadi demen. Aduh. Ya, artinya kamu harus yakinkan pada diri kamu sendiri bahwa sekarang saatnya profesional. Saatnya kamu mewujudkan cita-cita kamu yang sudah lama ini terpendam. Ya, memang punya bisnis ini adalah cita-cita kamu yang terpendam ya, selain pekerjaan tetap kamu yang sekarang. Oke. Jadi, peganglah prinsip bisnis kamu bahwa kamu dan dia adalah partner bisnis ya, bukan partner yang lain. Dan berbicara masalah profesional, prinsip, apakah kamu sudah menyiapkan surat perjanjian? Surat kerjasama? Hitam di atas putih? Jika semuanya sudah siap, bagus. Lanjutkan. Ya. Oke, pertanyaan ketiga, yaitu apakah saya akan konsen ke bisnis saya atau lebih ke perasaan saya? Oke, fleksibel Hierophant. Ini udah jelas banget ya. Ini jelas banget. Artinya kamu harus fleksibel dengan kondisi nanti. Kamu harus bisa menempatkan kapan menjadi rekan bisnis, kapan menjadi teman, dan kapan menjadi pengagum dia. Jangan jadiin satu. Ya. Dia pun nantinya akan cenderung menjadi guru, mentor, rekan bisnis yang bisa kamu ambil ilmunya. Ya. Ingat, apapun kondisinya, dia adalah rekan bisnis kamu. Jadi kamu berhak menolak keputusan sepihak atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke? Pertanyaan terakhir, apakah akan terjadi kehilafan di antara kita? Aduh, ini pertanyaan dan jawabannya bikin dagdikduk nih. Ternyata aku dapatnya ini. Imagine, kemudian Seven of Swords. Woi, bangun woi, jangan ngayal woi. Jangan ngayal. Udah deh, fokus aja ke bisnis ya. Pokoknya fokus bisnis kamu yang kamu rintis dari nol,
ya, bersama rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu. Jangan mikir jauh ke sana ya, oke? Itu aja sih jawaban dari saya, jawaban simple yang bisa istilahnya mudah-mudahan ya, yang bisa membuat Benny tadi lebih mengatur kondisi dia, ya. Karena memang Benny harus lebih profesional. Kamu harus bisa memilah dan memilih kapan jadi teman, kapan jadi rekan bisnis, ya. Oke, Benny. Sudah terjawab semua. Dan buat sahabat paus semuanya, jangan kemana-mana. Saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di email phrudi6065@gmail.com. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Ya, untuk mempersingkat waktu, karena memang episode ini saya ingin durasinya tidak terlalu panjang agar Anda semuanya sahabat paus tidak bosan dengan suara saya. Oke, sesuai dengan janji saya tadi, sesi 2 ini saya akan bahas tentang kemungkinan yang terjadi pada karir sahabat paus semuanya hingga tahun 2020 ini. Ya, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari email yang hampir sama dari kalian. Dan ada kurang lebih 5 pertanyaan besar. Ya, 5 pertanyaan besar. Dan saya sudah mendapatkan kartu semua. Kartunya. Saya kalaupun salah ngomong ya udahlah biarin ya, nggak apa-apa ya. Memang style saya begini. Nggak usah yang terlalu manis-manis, sugarcoat or something like others ya. Saya adalah saya. Baik, 5 pertanyaan besar yang masuk antara lain. Ini. Baik, saya akan bahas satu persatu pertanyaan yang sudah masuk tadi ya. Jadi 5 besar pertanyaan. Apakah saya akan mendapatkan pekerjaan dalam waktu dekat? 2 kartu. Bless. Ya. Kebaca kan? Bless. Sekarang udah terang, nggak gelap. Kemudian Emperor. Penjelasannya adalah, bagi kalian yang masih kerja, kemudian ngerasa bosan dengan kerjaan saat ini, pingin kerja di tempat lain, belum apply, maksa resign, sebaiknya kamu bersyukur dengan kerjaan kamu saat ini. Bertahan ya, jangan tergoda untuk pindah kerja, karena memang belum pasti akan ada kerjaan lain buat kamu. Ya, berikan kesempatan pada teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan kembali setelah terkena PHK massal masa pandemi ini. Rezeki nggak akan ketukar kok, ya. Nah, buat kalian yang terdampak pandemi ini, PHK, ya, kemudian dirumahkan tanpa kejelasan, sebaiknya banyak berdoa, ya. Insya Allah, ya, akan ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu terima. Ya, tentunya kebahagiaan itu bisa berbagai macam bentuknya. Entah itu pekerjaan, entah itu hanya proyek musiman, entah itu side job juga sama ya, atau usaha atau bisnis lancar yang sedang dijalani oleh kamu beserta pasangan atau kamu sendiri ya sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Insya Allah itu semuanya lancar atau ada kabar baik lah ya. Ini tentunya berkat kerja keras kalian, doa yang tak putus-putus, kemudian harapan yang tak pernah pudar. Semoga semuanya bisa membuahkan hasil baik buat kalian. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya tetap stay di perusahaan ini? Saya dapat ini, to the sea, ya. Kemudian
the moon. Oke. Kalau saya lihat memang kalau kamu bertahan kondisinya memang tidak nyaman sih sebenarnya di perusahaan ini ya. Kamu bisa berkembang di luar sana seharusnya, memang seharusnya. Tapi untuk sementara ini let it flow aja. Biarkan karir kamu mengalir di perusahaan ini. Jangan hiraukan ocehan orang-orang, gonggongan orang-orang ya. Yang ini bikin kamu nggak konsentrasi di tempat kerja sekarang. Bahkan kamu merasa tidak nyaman. Oke? Jadi intinya fokus. Tetap setia pada prinsip kamu. Jangan mengacau pokoknya ya. Jangan ngacau. Karena kalau misalkan kamu sedikit saja mengacau, ini akan menjadi senjata bagi mereka yang membenci kamu. Ya. Untuk peluangnya, belum ada sih ya peluang di luar. Oke, hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana karir saya di perusahaan ini? Mending the full. Mending the full. Ya. Oke. Ini sebenarnya ya, karir kamu di perusahaan ini baru saja kamu kehilangan kesempatan untuk bersinar. Ya. Ini karena kelalaian kamu, entah karena kamu tidak buka mata buka telinga. Jadi kamu kehilangan kesempatan untuk bersinar di perusahaan ini. Dalam hal ini jangan salahkan siapa-siapa. Baik itu diri kamu atau orang lain. Jadi kamu sekarang harus kuat, tahan banting. Mulai lagi dari nol. Ya, karena memang belum ada tanda-tanda untuk bisa menjadi yang terbaik saat ini di perusahaan ini. Jadi mulai dari awal, tambah keahlian, belajar dari kesalahan, insya Allah kamu akan bersinar. Baik di tempat ini atau di tempat lain. Silau ini ya. Pertanyaan keempat. Ya, saya sudah apply di mana-mana, tapi belum ada kabar dari surat-surat itu. Ya. Wah, gimana ya? Apakah saya ada kesempatan? Why? 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 Hanging man. Jadi, malahan sekarang saya yang bertanya, kenapa ingin resign di saat kondisi sekarang sedang tidak stabil? Apakah yakin dengan keinginan kamu ini? Apakah yakin kamu akan dapat panggilan interview setelah kamu resign? Kemudian, siapa yang akan membantu kamu nanti jika kamu terlalu lama nganggur? Dua kartu ini cuman bilang, tunda dulu keinginan kamu ini. Ya, karena memang belum ada tanda-tanda kerjaan baru buat kamu yang ingin resign. Ya. Dan belum ada panggilan interview atau bahkan penggantinya. Penggantinya aja belum ada, apalagi interviewnya aja belum ada, apalagi penggantinya, ya. Agak belepotan nih, mulai. Energinya udah mulai habis nih. Baik, pertanyaan terakhir. Apakah tawaran kerjaan yang datang saat ini harus saya ambil? Ya. Ini ada beberapa orang yang menanyakan bahwa saya mendapatkan panggilan interview. Apakah saya harus datang dan saya harus ambil? Yang goyang. Temperance. Okay, this is a good card and good news for ya. Okay? Kesempatan yang kamu dapatkan saat ini adalah kesempatan panas. Alias take it or leave it. Ya. Nggak akan ada dua kali kesempatan. Ya. Tapi ingat, sebelum kamu ambil kesempatan ini, kamu harus yakin dengan diri kamu, kemampuan kamu, hati kamu. Berdoa supaya kamu lebih yakin.
Peluangnya memang bagus selama kamu mampu handle semua problematika di tempat baru kamu nanti, kalau misalkan kamu diterima, ya. Baik, 2 sesi saya persingkat ya, karena memang kalau misalkan saya tidak singkat ini episode, ini bisa 1 jam, bikin kalian bete. Kali ini memang bahasannya lebih serius ya, tentang bisnis, karir, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah sedikit keyakinan buat kalian yang ingin resign, atau tetap setia di kantor kamu saat ini, atau ingin berbisnis, ya terutama buat Benny. Oke? Jadi buat kamu yang masih ingin menanyakan hal-hal yang lain, entah itu bisnis, karir, keuangan, keluarga, kemudian masalah asmara, tentu itu udah hatam dan banyak sekali ya, sampai nggak kehitung emailnya. Itu silakan saja kirim ke pharudi6065@gmail.com. Saya akan seleksi email-email yang masuk, dan jika menarik dan memang patut dibahas, maka saya akan bahas. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya general, yang bisa saya baca seperti tadi, maka saya akan bacakan dan saya akan bukakan kartunya. Oke? Terima kasih sudah setia menemani saya hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, ya, kemudian like, kemudian komen, agar saya tetap bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Saya akan kembali di episode berikutnya. Ciao.